Ada pasangan-pasangan yang bapaknya bilang, "Aku capek kerja, aku tidur aja." Insting keibuannya menjadi sangat besar, bisa juga overprotective, tapi kemudian bisa aja dia menganggap suaminya, "Aku dulu deh," gitu. Kita ini berdua loh, kita ini bukan lagi si A dan si B, kita ini Satu unit. satu tim, satu Satu tim. unit, satu tim. Kadang kita tidak sadar, kita lakukan, karena rasanya benar kan? Emang kamu nggak pernah ini, kamu nggak pernah, buat si pasangan itu begitu. Kan kadang-kadang ada orang atau pasangan yang salah satunya memang udah sadar nih, we need Ya, help. Kita perlu ya, minta bantuan dari psikolog atau dari seseorang. pakar yang memang bisa memediasi begitu ya. Tapi ternyata yang satunya lagi pasangannya bilang bahwa enggak lah, yang kayak beginian nggak usah lah dibawa atau melibatkan orang luar gitu ya. Atau ya memang nggak mau aja gitu Bu Ya, untuk diajak konseling. Padahal ya. yang satu ngerasa udah bohwat banget, udah Bahwa enak banget nih gitu kita ya. oke-oke aja kok gitu. Kita Heeh, survive sampai sekarang, dia heeh. merasa Nah, nggak perlu bantuan. nah Bisa. itu tuh penilaian terhadap urgensi masalahnya aja udah beda gitu ya, Iya. sehingga nggak kooperatif. Nah kalau kayak begini nih sebaiknya seperti apa ya Bu? Nah, kalau salah satu pihak tidak merasa perlu, Mm-mm, bahkan dia marah-marah, ngapain sih melibatkan orang ketiga? mm-mm. Ini mah gampang gitu ya, Gampang, kita nggak ada masalah kok. nggak ada masalah bahkan. Anak-anak oke. Nah, si pasangannya udah sampai sini kan, aduh, ini mana sih kok nggak merasa ini urgent gitu. Bisa itu terjadi karena persepsinya berbeda dan dia merasa kita cukup, kita lancar secara ekonomi, secara emosional barangkali buat dia itu tidak ketangkap adanya Mm-mm, masalah mm-mm. tersebut. Barangkali pasangan yang sadar bahwa mereka butuh bantuan itu tetap perlu berusaha meyakinkan pasangannya bahwa kita ini udah di titik kritis nih. Hmm. Kadang-kadang dia sampai mengancam, pokoknya kalau kamu nggak mau ke profesional, aku bisa aja. Ya, Kadang-kadang dia mengeluarkan jadi ancaman ultimatum itu, ya. ultimatum. Tapi di ultimatum itu terakhir lah gitu. Hmm. Tapi memang kalau dia masih Usaha pertamanya usaha pertama, bujuk ngomong dulu. baik-baik, berikan fakta-fakta bahwa ini masalah anak ini kadang-kadang sudah terlalu lanjut gitu. Mm-mm, Bisa mm-mm, entah dari, bisa akademik, bisa juga terus perilaku kriminal. Kadang-kadang mm-mm, mm-mm. itu telat taunya. Setelah ada polisi terlibat, itu juga barangkali salah satu pasangan yang Ya, ya, mengurusi. ya. Karena pasangan yang satunya sibuk gitu. Jadi fakta-fakta itu bisa disampaikan. Untuk ini aku terus terang nggak kuat, nggak sanggup. Dan aku Mm-mm, sangat sedih karena aku ngurusi itu sendiri. mm-mm. Jadi si pasangan ini dia bisa istilahnya pesan diri, sampaikan ke pasangan yang tidak merasa ini masalah, bahwa aku sudah nggak kuat mas gitu, atau Mm-mm, nggak kuat, mm-mm. dia manggil istrinya pasti jeng atau apa gitu. Aku sudah merasa kewalahan dan aku nggak bisa. Sejujurnya ngaku aja bahwa saya butuh bantuan. Ini aku suka banget nih ya karena kadang-kadang itulah ya, justru ketika kita menguat-nguatkan diri, ketika kita nggak mau berbagi kebutuhan kita, kerentanan kita, perasaan kita yang sebetulnya tuh terbeban, sebetulnya juga kesel, sebetulnya juga Ya, perlu gitu ya. Itu yang menjorokkan ya pasangan sampai ke titik seperti ini dan ketika ya, mau membuat sesuatu yang berbeda, mau mencari solusi bersama, maka bukalah diri ya, buka bukalah lah. bahwa I cannot do this I cannot this alone. alone. Nah, ini Iya. bisa kembali ke, artinya bisa ngomong baik-baik, cari waktu Mm-mm. tenang, terus mas, aku pengen ngomong. Atau masnya ngomong ke istrinya, adik, aku pengen ngomong deh. Mm-mm. Taruh semua fakta di meja gitu ya, dia omongkan. Mm-mm. Sejujurnya aku merasa begini, aku berharap demikian. Waktu kita menikah, kita kan bisa tuh ngobrol. Ah, Kita itu bisa tuh ya. nyaman satu sama lain. Kok sekarang rasanya Kenal susah aja banget enggak deh. gitu. Aku kenal Ya, kamu aja kok aku kayaknya nggak kenal udah jadi istriku orang yang sekarang. berbeda gitu Kamu ya. berbeda. Oh. Bahkan anakku aku juga rasanya nggak kenal. Mm-mm. Jadi membuka, benar tadi kata Erin, membuka
banyak hal yang tidak sempat diomongkan, termasuk ke kekurangan diri. Iya, iya. Aku merasa kok nggak kenal anak sendiri ya gitu. Itu kan membuka kekurangan Luka dan diri. ya betul, kekurangan. Dan aku merasa ya nggak kenal dirimu lagi. Bahkan aku juga sekarang, saya ini ayah yang baik apa enggak ya? Misalnya kalau Ya. itu ayah. Aku merasa jauh dengan dirimu, istri, atau istri masih jauh dengan mas, dengan anak-anak juga. Jadi kita cari deh pertolongan. Jadi itu memang masih diomongkan baik-baik. Please mas, kalau perlu minta bantuan. Sekali aja deh ketemu gitu. Ya. Setekali kalau dia merasa nyaman, kan emang nggak bisa digeret kan pasangannya. Bu Ade, ini kan memang kalau kita ngomong kondisi real gitu ya, setelah dibegitukan gitu ya, tetap aja ada pasangan yang menolak ya atau nggak kooperatif. Itu tetap aja ada ya. Ada. Nah kalau dalam kondisi seperti itu sebetulnya ada gunanya nggak sih atau sia-sia gitu ya ketika pasangannya ini yang punya kesadaran dan urgensi tetap mencari bantuan tapi jadi sendiri nih. Tetap mau misalnya konseling begitu ya ke psikolog, tapi akhirnya dia sendiri ini untuk menyelesaikan masalah berdua atau masalah pernikahan. Itu tetap manfaat. manfaat tetap berguna karena semua orang tuh punya masalah dan tidak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Dengan datang counseling, dia bisa dapat perspektif lain dari masalah yang dia hadapi. Kalau kita menghadapi sebuah masalah dan kita terlibat di dalamnya, itu semua unyeng-unyengan puter-puter aja deh. Kita nggak tahu ini masalahnya apa sih? Benar-benar. Aku kabur sendiri ya. Ini sumber masalahnya di mana sih? Terus masalahnya sebenarnya apa sih? Gitu. Jadi orang perlu berjarak untuk bisa melihat masalahnya dengan lebih jernih. Kalau di situ ada anak yang terlibat, ada ibunya, ada suaminya, itu susah sekali untuk objektif. Untuk bisa menyelesaikan masalah, dia perlu orang ketiga ini, profesional, bisa psikolog, mudah-mudahan nggak psikiater ya, tetapi itu sangat membantu dia melihat masalahnya dari perspektif yang berbeda. Sebetulnya sih kapan sih Bu seseorang itu harus mulai mempertimbangkan gitu ya, ada batasan-batasan dalam pernikahan kalau pasangannya terus menghindar nih dari perannya, dari tanggung jawabnya. Istilahnya apakah ada titik di mana pasangan yang mungkin sudah merasanya dia sudah berusaha, mulai dari membujuk sampai mungkin mengultimatum, mengancam gitu ya, tetapi dari pasangannya tetap tidak menunjukkan kemauan untuk berubah begitu. Gitu ya. Itu apakah ada titiknya di mana sudahlah gitu ya? Ya, pada titik tertentu biasanya itu yang disampaikan. Udah deh, buat apa sih kita bersama kalau begini aja. Udah 10, 15, 20 tahun menikah, aku merasa sendiri dan aku udah nggak kuat. Aku nggak kerasa punya pasangan, sendiri juga aku bisa kok. Gitu. Bisa aja salah satu merasa demikian dan mengatakan, kita pisah aja ya. Gitu. Tapi tetap harus dipikirkan dengan lebih jernih ya. Di situ ada anak-anak. Dan buat anak-anak, walaupun di rumah berantem terus orang tua, tetap biasanya anak-anak tidak siap dengan orang tua yang berpisah. Jadi berpisah sih kalau buat saya itu paling teranggap last resort banget. Tetap sebetulnya coba deh reflect kembali gitu. Sebetulnya niat awalnya waktu menikah dengan pasangan ini apa sih gitu. Mereka mau membangun keluarga yang bahagia bersama, kenapa? Terus ada masalah. Barangkali yang sadar ini juga punya peran untuk menimbulkan masalahnya gitu. Jadi jangan blaming pasangannya aja, tapi introspeksi juga. Sendiri itu apakah pria atau wanita itu banyak hal lain yang juga akan timbul masalah ya? baru. Membawa masalah baru. Ya. Berarti paling tidak sebetulnya dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal yang memang sering terjadi ini, Bu.
at least tetap mencari bantuan, at least tetap mencari solusi begitu ya. Dan walaupun mungkin pasangannya belum bersedia, paling tidak dia menjaga kesehatan mentalnya, dia menjaga kejernihan berpikirnya begitu ya. Itu yang juga bisa membantu menjalani proses yang memang nggak mudah ini, begitu ya. Pernikahan ini memang bisa berjalan 15, 20 tahun, 30 tahun gitu. Sejauh mana dia siap dan kuat, karena itu kan pilihan ya. Ya, masing-masing pilihan punya Masing-masing konsekuensinya punya ya. konsekuensi, dan itu kalau anak-anak sudah besar itu bisa sampai, makanya sekarang kan banyak orang sudah 50-60 tahun ya? Divorce. Bu Ade, sebetulnya apa masih mungkin seseorang punya atau membangun kebahagiaan pribadinya begitu ya ketika dia berada dalam pernikahan yang ada dan tiada seperti ini, dan ketika mungkin pasangannya walaupun sudah diusahakan demikian rupa begitu ya, tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ingin terlibat lebih, ingin peduli lebih gitu. Ya, sebetulnya pernikahan itu kan terkait waktu juga ya. Jadi dalam perjalanan waktu biasanya kita melihat pasangan kita dan lebih mengerti pasangan kita. Kalau pasangan yang seperti itu sangat tidak mengurusi family, ya, sibuk sendiri gitu. Pilihan si yang ini, yang terbebani ini, memang dia bisa mencoba untuk mengajak pasangannya, ayo dong, ini kita keluarga bersama, sama-sama deh kita urus. Kalau itu gagal, mungkin yang dia bisa coba adalah dia menerima pasangannya apa adanya gitu. Emang dia begitu kok gitu. Artinya aku tidak bisa berharap banyak dari itu pilihan juga. Tapi memang itu pilihan yang tidak mudah karena dia harus siap untuk take over banyak hal, ya kan? Memenuhi kebutuhan emosional sendiri. Emosional, karena dengan perjalanan pernikahan, kakinya pernikahan tuh sebetulnya 3 ya. Komitmen, di situ komitmennya barangkali nggak balance ya. Yang satu tetap komit, tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu. Komitmen, passion, itu ada gairah, ada segala macam. Itu juga bisa terganggu kan. Satu lagi companionship. Companionship itu mereka bisa berbagi, bisa saling mendorong, saling support, terus saling mengingatkan. Nah, kalau dia tahu aku nggak bisa berharap dalam komitmen, dia nggak selingkuh, dia nggak apa, cuma dia nggak ada, nggak hadir, sibuk aja dengan urusannya sendiri, burung atau HP. Hobi burung itu kan juga bisa menyita waktu ya. Game kalau sekarang ya. Pokoknya ada hobi yang sendiri. Tapi pilihannya memang dia mencoba terus sampai titik tertentu dia bisa give up. Pilihan kedua dia menerima pasangannya apa adanya. Menerima kondisi. Menerima bahwa entah suami atau istrinya ini memang tidak bisa Nah, dia mencari fokus kebahagiaannya barangkali pada anak-anak, dia pada hobi. Karena pilihannya kalau mau stay dalam pernikahan itu, ya memang demikian. Dia nggak bisa berharap banyak. Gitu. Ada harga yang harus dibayar juga ya untuk bisa tetap survive di dalam pernikahan seperti itu ya. Dia harus maintain kesehatan dirinya juga kan. Well-being-nya ya. Well-being-nya. Dia bisa fokus ke anak-anak, dia bisa sublimasi ya, mencari sumber afeksi itu ke anak-anak, cucu kalau dia sudah lebih dewasa ya, lebih tua. Tapi kalau lakukan hal-hal yang mungkin dia senengin, yang dia bring joy gitu ya, yang membawa kesenangan. Ya mungkin dia bisa menulis, cari hobi yang bikin dia happy, karena pasti dari sisi passion, companionship, komitmen itu tidak tinggi terpenuhi ya, tidak sangat terpenuhi. Tapi memang kalau lihat perjalanan pernikahan itu memang naik turun ya. Ada yang komitmennya sangat rendah,
passionnya sangat tinggi, companionship-nya emang mereka kalau ngomong kompak banget gitu. Tapi komitmennya bisa variasinya macam-macam. Oke. Jadi kalau dia bisa menerima pasangannya apa adanya, ya sudahlah emang dia begitu. Itu bisa membuat dia makin sedikit harapan kita pada pasangan, itu makin sedikit kekecewaan kita. Yes, betul. Itu yang barangkali bisa dicoba dilakukan, karena kalau kita mau mengubah pasangan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan kecewa. Ya, ya. Itu susah banget. Ini kan dua Ya, malah makin personality, malah makin kecewa ya. kecewa. Jadi sampai titik tertentu kita bisa berharap ketemu di tengah, mengatasi masalah bersama, tapi kalau memang ini udah attitude, udah habit kali ya, Atau belum ada kesadarannya atau gitu belum ada ya. kesadaran, bisa juga norma si pasangan ini demikian. Saya, bapak, saya nggak ngurusi rumah tangga, karena dia di pola asuh di rumahnya demikian. Dulu begitu ya. Gitu. Kenapa sekarang harus? Gitu. Itu juga mengubah yang sangat besar. Jadi dia tetap bisa bahagia dengan menggeser fokus prioritasnya kemana, karena dirinya yang itu dikecilkan aja, ekspektasi ke sana sehingga dia nggak kecewa. Kalau mau stay dalam pernikahan, kalau mau pisah ada lagi masalah lain gitu kan? Yes, betul. Ini Jadi sekali pilihannya lagi buruk dan buruk ya, buruk dan betul, kurang buruk. betul. Buruk dan kurang buruk, betul ya. Kita yang perlu memilih mana yang rasanya sanggup untuk kita jalani begitu ya. Karena ini kondisi yang memang tidak ideal. Tapi tetap kita punya pilihan dan itu yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Kalau memang sudah semua cara diusahakan tadi dengan mencari bantuan pihak profesional, mengajak untuk pasangannya lebih terlibat, dibicarakan secara halus, mungkin sampai kasih ultimatum, tetapi tetap kalau pasangannya memang nggak bisa atau nggak mau, ya sudah ada satu titik di mana kita punya pilihan untuk belajar menerima apa adanya dan fokusnya mencari kebahagiaannya bukan di situ lagi, fokusnya atau prioritasnya di hal-hal lain yang bisa juga bawa happiness kepada kita ya. Bisa juga kita mengubah mindset kita. Misalnya ada pasangan yang sakit, pasangannya sakit berat, menahun. Yes, betul. Itu kan juga pilihan kita di situ, merawat atau tidak. Nah, merawat ini kan tentunya perlu menata hati, menata diri, demanding, dimarah-marahin pula padahal sudah capek segala macam. Seperti itu. Jadi ini cuma dia bukannya sakit, tetapi perilakunya nggak menyenangkan gitu. Tapi ya itu tetap pilihan yang pernikahan tuh masalahnya macam-macam. Betul. Dan ini ya bentuk lain dari kalau pasangannya sakit fisik. Ini nggak hadir ya. Pilihannya di kita. Mudah-mudahan sih dengan bisa mengalihkan fokus kebahagiaan pada hal lain, cucu itu sangat menyenangkan. Kalau di sini kita tidak bisa merasa dapat support, cari support yang lain. Di pertemanan, ya hubungin lagi, balik ke teman-teman lama. Betul. Nah, Bu Ade, ini pertanyaan terakhir sekaligus yang akan menutup juga podcast kita pada kali ini ya. Apa nih pesan utama Bu Ade bagi pasangan yang saat ini sedang mengalami situasi ada dan tiada ini nih Bu dalam pernikahan mereka? Ya, pesan ya. Kalau pasangannya ada dan tiada, apakah dia ini masih di tengah-tengah pernikahan, di awal pernikahan atau di akhir, barangkali yang bisa dicoba adalah tetap berusaha bicara, komunikasi. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati, sampaikan perasaan kita jujur, ya apa adanya dengan kata-kata yang tidak menuduh, menyerang, tidak menyerang. Mulailah komunikasi itu dengan kata saya. Aku senang sekali bila jadi perasaan kita sampaikan. Itu namanya pesan diri. Saya berharap begini atau saya kemarin itu sempat kecewa Mas karena gitu.
Saya bahagia banget saat jadi pesan diri itu biasakan dalam komunikasi pasangan. Di situ kita jujur dengan emosi kita dan kita juga menyampaikan apa yang membuat kita happy atau apa yang membuat kita tidak happy dalam interaksi dengan pasangan. Dan itu kayaknya juga bisa lebih diterima ya lebih bisa diterima sama pasangannya ya, karena nggak dituduh, nggak merasa dituduh ada diserang begitu ya. Jadi memang yang kedua, hindari berkomunikasi dengan kata-kata kamu, apalagi pakai nunjuk-nunjuk. Lalu satu yang terakhir sih, kadang-kadang waktu kita berkomunikasi, kita perlu tahu pasangan kita tuh sedang bermasalah apa enggak sih. Semua orang kan punya masalah. Kalau dia capek, itu dia sedang bermasalah. Kalau kita sedang capek, kita bermasalah. Kalau dia bermasalah, mungkin cari kita dengerin timing aja lain dulu ya. deh. Atau cari waktu lain untuk ngomong. Atau kita dengarkan aja. Dia sangat bermasalah dengan kantornya, atau sangat bermasalah dengan mobilnya, atau bosnya. Kita jangan tambahin dengan masalah kita. Dengerin aja. Dia hanya mau didengarkan. Jadi hanya butuh didengarkan. Pasangan kita sedang bermasalah, kita dengarkan saja. Jadi kalau kita sedang bermasalah, kita kan juga bisa bermasalah ya. Kita sampaikan dengan bahasa saya tadi. Saya sedih sekali Mas, karena kok keluar kota aku nggak dikasih tahu-taunya dari orang lain. Aku sedih dan merasa tidak dihargai sebagai istri misalnya. Jadi kalau kita bermasalah kita bicara, kalau pasangan bermasalah kita mendengarkan. Karena kok dua-duanya ngomong, saling menyerang kayak kamu gitu, nggak kemana-mana deh, komunikasinya akan makin buruk. Jadi malah 3 sih. Makin debat kusir ya Bu ya. Kusir, dan yang diomongkan fokus masalahnya bergeser. Wah, terima kasih banyak. Ini kalau diterusin kayaknya bisa sampai berjam-jam gitu sampai ya kita sore ngobrolin hal ini, karena ini sesuatu yang menarik banget dan banyak terjadi dalam pernikahan-pernikahan. Jadi kalau Growmers mungkin sedang dalam situasi seperti ini, tadi tuh diingat ya untuk masih mengusahakan komunikasi bukan dengan kamu, tetapi dengan gitu ya, dengan I message atau pesan diri tadi ya. Ungkapkanlah perasaan, jangan gengsi-gengsi. Ungkapkan perasaan dengan jujur, dan dari situ juga harapannya memang pasangan bisa lebih mendengar, menerima dengan baik gitu ya. Cari juga waktu yang terbaik untuk bisa lakukan heart to heart talk kayak gini ya Bu. Oh ya, cari waktu tepat ya. Cari waktu yang tepat. Terima kasih banyak Bu Ade untuk waktunya, untuk sharingnya. Ini kita belajar banyak ya Growmers, bagaimana kalau kita berada dalam pernikahan yang memang tidak ideal, dan mostly juga memang nggak ideal ya. Selalu ada pergumulannya setiap pernikahan. Yang penting adalah kita terus berusaha, kita terus juga mencari bantuan atau melakukan usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa stay dalam pernikahan kita. Karena itu adalah pilihan kita masing-masing gitu ya. Pilihannya sadar lagi ya. Ya, pilihan yang perlu diambil secara sadar dan waras ya. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Growmers. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Bye-bye Growmers.